Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberikan soal P3K Tenaga Kesehatan tes manajerial. Silahkan disimak. Soal pertama, dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat, padahal saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan, baru kemudian berbicara. B. Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. C. Segera berbicara, mengemukakan pendapat. D. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Atau E. Meminta waktu untuk berbicara. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Karena di sini yang A mendapatkan 5 poin, yaitu duduk mendengarkan pembicaraan. Jadi di sini kita menganalisis dulu ya, menganalisis keadaan. Setelah kita menganalisis keadaan, selain itu di sini juga ada kita menghargai orang lain yang sedang berbicara. Kemudian setelah kita menganalisis dan menghargai, baru setelah itu kita mengemukakan pendapat, baru kemudian kita berbicara. Kemudian yang B menanyakan apakah saya boleh segera berbicara, mendapatkan poin 3. Di sini kenapa 3? Karena tiba-tiba datang kemudian langsung bertanya apakah saya boleh segera berbicara. Saya rasa kurang tepat ya, jadi nilainya 3. Kemudian yang C, segera berbicara, mengemukakan pendapat. Di sini mendapatkan poin 1 ya. Saya rasa ini lebih tidak menghargai ya dibandingkan yang B. Kemudian yang D, menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Di sini nilainya 4 ya. Sebenarnya agak sama sih dengan yang A, cuman saya rasa lebih tepat yang A. Kemudian yang E, meminta waktu untuk berbicara, itu nilainya adalah 2. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Dalam suatu rapat, pendapat saya tidak diterima peserta lain, maka saya A. menerima pendapat orang lain dengan berat hati, B. berusaha menghargai pendapat orang lain, C. berlapang dada menerima perbedaan itu, D. merasa jengkel terhadap kejadian itu, atau E. berusaha keras agar pendapat tersebut diterima. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C. Kenapa yang C? Karena berlapang dada menerima pendapat orang lain itu nilainya 5 ya, poin. Kemudian yang perlu kita pahami ya, dalam suatu rapat itu ada berbagai macam pendapat yang harus kita hormati. Yang B mendapatkan poin 4, kemudian yang A mendapatkan poin 3 ya, yang A ya mendapatkan poin 3, kemudian yang D mendapatkan poin 1, sedangkan yang E yaitu poin 2. Soal nomor 3, harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat, sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya A. membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati, B. membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan uang gaji, C. marah terhadap situasi yang tidak menentu, D. mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok, atau E. meminta tambahan uang dari orang tua. Oke, jawaban yang tepat yaitu yang A. membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. Kenapa yang A? Di sini ya yang perlu kita garis bawahi, yaitu sangat cepat dan kecenderungan terus-menerus meningkat. Ya, kita garis bawahi kenapa kita harus membuat rancangan ya. Jadi sebelum kita menggunakan atau membelanjakan uang, kita harus prepare dulu hal-hal apa yang perlu kita beli atau yang kita tidak perlu beli ya, sekunder atau barang primer. Kemudian yang D yaitu mendapatkan poin 4. Di sini sebenarnya agak sama ya dengan yang A, cuman penggunaan uangnya lebih hati-hati yang poin A. Kemudian membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan uang gaji. Saya rasa yang minta kenaikan uang gaji tidak mungkin ya, walaupun sebenarnya kita menginginkan gaji naik ya. Kemudian yang C, marah terhadap situasi yang tidak menentu. Ini sangat tidak mungkin ya, kita akan marah. Kemudian yang E yaitu poinnya 2.
Soal nomor 4, saya berhasil mengatasi suatu tantangan terutama karena A. Nasib baik ada di tangan saya, B. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko, C. Saya berani mencoba dengan segala resikonya, D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan, E. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Di sini jawaban yang tepat adalah yang C ya. Kenapa yang C? Karena di sini yang C kita dituntut untuk percaya diri ya dan tidak pantang menyerah. Apapun resikonya kita berani mencoba. Kemudian yang E, saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Di sini sebenarnya agak sama ya dengan yang C, tapi saya rasa lebih tepat yang C. Kemudian yang A, nasib baik ada di tangan saya. Di sini nasib baik ada di tangan saya, poinnya 3. Kenapa? Karena di sini kita pasrah dengan keadaan atau kita tidak percaya diri ya, kurang ya percaya dirinya. Kemudian yang B, saya berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. Ini saya rasa lebih kurang, lebih tidak tepat lagi ya, karena di sini hanya mencoba hal-hal yang tidak ada resikonya. Kemudian yang D, saya mendapat bantuan dari lingkungan, sama sekali tidak memiliki rasa percaya diri ya. Soal nomor 5, jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya A. mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri, B. tidak ikut kompetisi, C. ikut kalau ada kemungkinan saya menang, D. berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing, atau E. lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Di sini jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Karena sebelum kita melakukan kompetisi kita harus belajar lebih giat lagi, belajar lebih keras lagi, serta optimis ya. Setelah itu baru kita ikut melakukan kompetisi ya. Kompetisi setelah kita belajar dengan giat, optimis, yakin ya bahwa kita akan menang. Kemudian yang D, berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. 4. Kenapa 4? Di sini sebenarnya kita boleh ya mencari kelemahan pesaing dengan tanda kutip dalam arti positif ya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk poin 1, tidak ikut kompetisi. Ini sudah menyerah sebelum kita berlomba, jadi nilainya adalah 1. Kemudian setelah itu yang C, mendapatkan poin 3, ikut kalau ada kemungkinan saya menang. Di sini sudah pesimis ya sebelum melakukan kompetisi. Lalu yang kedua itu yang E, lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Nomor 6, pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan yang tinggi, maka saya A. berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walaupun memakan waktu yang panjang, B. berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu, C. meninggalkan tugas begitu saja, D. berhenti untuk mencari selingan kegiatan, atau E. berusaha mencari bantuan orang lain. Jawaban yang tepat yaitu yang B, berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu. Ya, kenapa yang B mendapatkan poin 5? Karena di sini ASN dituntut untuk kerja yang efektif dan efisien. Selain efektif dan efisien, di sini para ASN juga dituntut lebih kerja menggunakan kerja cerdas ya. Kerja cerdas tanpa membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian yang A, berusaha sedikit demi sedikit untuk penyelesaian waktu, memakan waktu yang panjang. Ini 4 ya, karena sudah saya jelaskan ASN dituntut untuk lebih efektif dan efisien. Meninggalkan tugas begitu saja saya rasa tidak tepat ya, karena tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Kemudian berhenti untuk mencari selingan kegiatan ya, saya rasa tidak tepat ya, sehingga mendapatkan poin 2. Kemudian yang E, poin 3 ya, berusaha mencari bantuan orang lain.
Soal nomor 7 ya, pada saat memecahkan suatu permasalahan biasanya pikiran saya A. Tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil, B. Mudah beralih ke hal lain karena gangguan kecil saja, C. Terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguannya, D. Mudah beralih tanpa sebab apapun, E. Mudah beralih ke hal yang lain oleh sebab yang sangat mengganggu. Di sini jawaban yang tepat yang C ya. Kenapa yang C? Karena di sini kita dituntut untuk fokus ya, lebih fokus lagi terhadap suatu permasalahan yang harus kita pecahkan. Jadi yang C ini mendapatkan poin 5 ya. Kemudian yang A tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil. Saya rasa ini tepat dikasih poin 4 karena masih kurang fokus ya, tetap merasa tidak fokus walaupun gangguannya relatif kecil. Kemudian untuk yang E, mudah beralih ke hal yang lain oleh sebab yang sangat mengganggu, itu mendapatkan poin 3 yang E ya. Lalu yang B, mudah beralih ke hal lain karena gangguan kecil saja, ini mendapatkan 2 ya, poin 2. Kemudian yang D 1 karena ini sangat tidak fokus ya terhadap suatu permasalahan masalah. Oke, nomor 8, kebiasaan saya mengisi hari libur diawali dengan A. Bangun dan segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu, B. Terpaksa bangun meskipun sebenarnya ingin tidur sepuasnya, C. Bangun, bersantai dahulu baru memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan hari itu, D. Memaksa diri untuk bangun, ingat hal-hal yang harus dilakukan hari itu, atau E. Bangun memikirkan hal-hal yang harus dilakukan pada waktu itu ketika orang tua mengingatkannya. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Bangun bersantai dahulu baru memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan hari itu. Kenapa yang C mendapatkan poin 5? Karena di sini kita sedang mengisi hari libur ya. Hari libur sehingga kita harus bersantai dahulu atau relaksasi dahulu karena sudah beberapa hari kita bekerja ya. Jadi yang perlu kita ingat, kita garis bawahi adalah hari liburnya kita harus bersantai dahulu. Kemudian yang A, bangun dan segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu saya rasa mendapatkan poin 4 ya. Kemudian yang D, memaksa diri untuk bangun, ingat hal-hal yang harus dilakukan hari itu mendapatkan poin 3. Lalu yang E, bangun memikirkan hal-hal yang harus dilakukan pada waktu itu ketika orang tua mengingatkannya, itu poinnya 2 ya. Lalu yang B, terpaksa bangun meskipun sebenarnya ingin tidur sepuasnya, itu mendapatkan poin 1. Lanjut ya, nomor 9. Dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan A. Tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, B. Berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi, C. Berusaha untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi, D. Menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali, atau E. Memilih untuk mengundurkan diri. Di sini jawaban yang tepat saya rasa yang C ya. Kenapa yang C? Di sini kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan, apapun keadaan, situasi dan kondisinya ya. Di sini perusahaan sedang mengalami krisis ya, jadi kita harus benar-benar berusaha tetap bertahan ya. Selain bertahan juga kita di dalamnya sambil memperbaiki situasi dan kondisi, sehingga yang C mendapatkan poin 5. Kemudian tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Di sini poinnya 4 ya. Kenapa poinnya 4? Karena tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Alangkah baiknya jika di dalamnya disertai dengan sambil memperbaiki situasi ya. Kemudian yang B, berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi, ini poinnya 3. Lalu yang D, menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali, ini poinnya 2 ya. Poinnya 2
Saya rasa ini kurang ya rasa tanggung jawabnya ya, karena setelah pada saat perusahaan tidak efektif, dia berhenti bekerja, kemudian setelah efektif dia bekerja kembali ya, jadi poinnya 2. Kemudian yang E memilih untuk mengundurkan diri, ini poinnya 1 ya. Ini sama sekali tidak ada rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, apalagi seorang ASN dituntut tanggung jawab. Lanjut ya ke soal nomor 10, yaitu ketika saya harus menyusun makalah, maka saya A. menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama, B. berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia, C. menggunakan pengetahuan yang saya miliki, D. mencari informasi di perpustakaan, atau E. mencari informasi dari orang lain. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia ya. Di sini bisa dari perpustakaan, dari orang lain ya, sumber yang tersedia bisa dari perpustakaan, dari orang lain, atau bahkan dari media sosial atau artikel buku-buku ya. Kemudian yang D itu mendapatkan poin 4, yang E mendapatkan poin 3 ya. Di sini karena informasi dari orang lain belum tentu kebenarannya ya. Kebenarannya mungkin hanya sekian persen ya, dibandingkan dari perpustakaan, buku-buku, atau dari artikel yang ada. Kemudian menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama, ini mendapatkan poin 2 ya, mendapatkan poin 2. Kemudian menggunakan pengetahuan yang saya miliki, ini mendapatkan poin 1 ya. Karena kenapa? Karena menggunakan pengetahuan yang dimiliki tidak menambah daftar pustaka dalam suatu makalah yang sedang dibuat atau sedang disusun. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.